Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore malam hari ini, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kita semua. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita dan kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kembali Tuhan sore hari ini kami datang kepadamu untuk membawa kehidupan ini Tuhan, guna beribadah kepadamu, dan untuk itulah Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Sebelum kami memuji membesarkan nama-Mu, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami layak untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong, memimpin, bahkan mengasuh dalam ibadah ini Tuhan. Dari mulai sampai pada selesainya, biar Engkau yang berkuasa atas ibadah ini. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dalam ibadah ini, alat-alat yang kami gunakan kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Tuhan memakai dan memberkati semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berikan roh puji-pujian untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Dan kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan dengan kita melakukan pujian dari buku NR saudaraku 292. NR 292, jadikanku berkat-Mu Tuhan.
Luar biasa, saudaraku, biarlah kehidupan kita seperti pujian ini menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi orang lain, ya, sehingga nama Allah, nama Bapa itu dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 185. NR 185, saudaraku. NR 185, mujizat terjadi. NR 185, mujizat terjadi. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Amin, amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, di hari-hari ini kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu, pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Dan sungguh kami juga merindukan Tuhan di hari-hari ini supaya kuasa daripada firman dan Roh-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami,
untuk supaya memperbaharui kehidupan kami, dan mujizat keubahan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat pujian ini, dan sebentar kami akan belajar lagi untuk bersama-sama membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, mengosongkan hati kami, supaya hati kami boleh diisi oleh firman Allah, oleh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan hati, pikiran, dan angan-angan kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, dimanapun mereka berada, tugas penggembalaannya. Tuhan, Engkau memberkati, terutama berikan firman-Mu Tuhan, untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui keterbatasan ketidakmampuan hamba. Hamba berserah kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kami, boleh mengoreksi dosa dan kesalahan kami. Terlebih Tuhan, kami boleh mengalami penyucian, dan kami boleh mengalami pembaharuan sampai sewaktu-waktu, pembaharuan yang sempurna, yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati, dudukkan mereka dengan tenang, terutama tetap memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita pada hari ini, ya, minggu terakhir di bulan September ini, saudaraku, berarti minggu depan kita sudah masuk dalam bulan Oktober, yaitu minggu pertama, saudaraku. Tentu minggu pertama jangan lupa untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya, karena ibadah Minggu Raya pada minggu pertama nanti akan disertakan dengan perjamuan suci. Bagi saudara yang mau mengikuti, bisa mengikuti, saudaraku, untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan, ya, dan kita tetap berdoa, ya, kepada Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan untuk hari-hari ke depan. Kita boleh mulai mempersiapkan diri, atau kita boleh, ya, kita mempersiapkan diri, terutama hati kita. Tentu juga jika kita rindu, kita doakan, kita merindukan untuk supaya kita bisa sewaktu-waktu bisa beribadah tatap muka, tetapi kita belum tahu kayak apa. Nanti kita akan, ya, kita akan rundingkan dulu baiknya kayak apa, saudara sekalian, untuk supaya sungguh-sungguh ibadah ini, ya, memang juga sebetulnya juga tidak mengapa semacam ini, tetapi lebih baik kalau ibadah-ibadah itu kita bisa bertatap muka dan kita saling merasakan. Sebab keluhan-keluhan dari jemaat juga menyatakan, ya, dia mengatakan kurang enak, nggak enak kalau lewat siaran semacam ini. Dan saya bisa memahami, tetapi mohon kepada jemaat juga bisa mengerti situasi yang menyebabkan kita semacam ini. Dari pribadi saya sendiri juga rindu selekasnya untuk kita bisa ibadah dengan tatap muka. Biar kita serahkan kepada Tuhan, terutama kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, untuk kita mempersiapkan kembali diri kita untuk bisa beribadah,
untuk bisa melayani Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi imam-imam yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa melayani, kita bisa aktif kembali, bisa beribadah bersama-sama. Kita bawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan kembali untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita sedang membahas tema besar kita adalah Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ini merupakan tema yang besar, dan inilah tujuan dari kehidupan kita, untuk supaya sewaktu-waktu kehidupan kita ini yang sekarang kita bisa alami, bisa rasakan masih terlalu banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini, memberikan harapan kepada kita bagi kehidupan kita yang banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kita di satu sisi juga merindukan firman Allah. Maka Allah sendiri nanti sewaktu-waktu yang akan menjadikan segala sesuatu itu baru. Ini yang menjadi pengharapan kita. Kita tidak mampu untuk bisa memperbaharui kehidupan kita sendiri, tapi kita yakin lewat ibadah, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, terutama lewat firman Allah yang selalu kita baca dan selalu kita dengar ini, akan terus dari hari ke hari, saudara sekalian, kita mengalami suatu pembaharuan. Sekalipun mungkin fisik kita, badani kita, lahiriah kita merosot, Rasul Paulus mengatakan, tapi janganlah rohani kita, hati kita ini juga akhirnya merosot. Tapi sebaliknya, sekalipun mungkin oleh karena tekanan, oleh karena keadaan jasmani kita, lahiriah kita merosot, tetapi dari hari ke hari, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, kita boleh dibaharui dari hari ke hari, sampai sewaktu-waktu firman Tuhan mengatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan ini, kalimat ini yang diucapkan Tuhan ini, yang sempat didengar oleh Rasul Yohanes dan sekarang dituliskan untuk kita bisa membaca ini, ini harus kita terima dan harus kita yakini. Kenapa? Sebab ini tepat dan benar. Tepat dan benar. Sesuatu yang tepat dan benar ini harus kita terima, harus kita yakini. Sebab yang berkata ini adalah pribadi Allah yang sedang duduk. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian, penciptaan lama oleh Tuhan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Dalam kitab Kejadian kita bisa membaca, tetapi apa yang Tuhan sudah buat dan menciptakan bumi, yang tadinya bumi itu belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, dan Tuhan juga sudah membentuk, memberikan isi dan memberikan terang, sudah diciptakan semua. Dan itu juga bersamaan dengan itu Tuhan menciptakan yang lain-lain, sampai pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, yang disebutkan menurut gambar dan teladannya Allah, menurut gambar dan rupa Allah manusia itu diciptakan. Tetapi yang kita lihat, bumi yang lama yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini dihancurkan oleh setan. Dihancurkan oleh setan, sampai manusia itu betul-betul tidak ada pengharapan. Kenapa? Sebab dosa itu, kesalahan itu, kejahatan itu yang membuat kemuliaan Allah itu tidak ada. Kehilangan
kemuliaan Allah. Manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa, saudara. Tadi saya mengatakan dihancurkan oleh setan, saudara. Sehingga manusia itu betul-betul tidak ada harapan. Ya, tidak ada harapan. Sebab upah dosa itu adalah kematian. Tetapi, saudara, dalam kitab Wahyu yang tadi kita baca, tetapi dalam kitab Wahyu, dalam Wahyu pasal 21 ayat 5 inilah memberikan suatu harapan kepada kita. Sebab dia mengatakan, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan kita lihat prosesnya kayak apa. Prosesnya kayak apa? Tuhan itu yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu baru ini, saudara. Ya, puji Tuhan, ya. Tuhan menciptakan atau menjadikan segala sesuatu baru dimulai dengan suatu. Ini dalam kitab Wahyu, saudara. Ya, kitab Wahyu menuliskan, ya, Tuhan menciptakan menjadikan segala sesuatu baru yang dimulai dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Langit yang baru, bumi yang baru. Ini yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, termasuk juga manusia yang baru. Manusia yang sudah diperbaharui, bukan manusia lama lagi. Manusia yang tandai dengan dosa dan kejahatan, bukan. Ya, manusia yang baru ini adalah manusia yang memiliki kebenaran. Saya ulangi, manusia baru ini adalah manusia yang memiliki kebenaran, bukan seperti Adam dan Hawa, bukan telanjang. Ya. Jadi tidak seperti itu. Manusia baru ditandai dengan kebenaran, bukan telanjang, bukan sifat kedagingan lagi yang ada, satu. Ya, puji Tuhan. Tetapi dia memiliki kebenaran tadi, memiliki kebenaran. Kalau sudah memiliki kebenaran, maka ada jalan untuk kita bisa memiliki kesucian suatu sampai dalam kemuliaan. Ada kebenaran. Jadi manusia baru itu memiliki kebenaran, ada kebenaran, ada kesucian, sampai sewaktu-waktu nanti ada kemuliaan. Sama dengan memiliki gambar dan teladan Allah kembali. Ini yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan tunjukkan. Dalam kitab Kejadian, begitu Tuhan itu melihat manusia itu berdosa, dan ketika Tuhan datang, dia bersembunyi, menutupi ketelanjangannya, saudara. Dan Tuhan itu begitu baik, saudara. Tuhan yang mengupayakan untuk Tuhan itu dia membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk dipakaikan kepada manusia saat itu. Tetapi kita bisa melihat prosesnya Tuhan itu untuk menjadikan kita berkehidupan yang benar itu kayak apa. Ya. Untuk menjadikan kehidupan kita ini bukan lagi orang berdosa, tapi untuk menjadi kehidupan yang dari kehidupan yang berdosa untuk menjadi kehidupan yang benar itu kayak apa? Ya. Kalau dulu Tuhan menciptakan manusia dengan membentuknya dari tanah liat. Dari tanah liat itu manusia dibentuk suatu. Dan setelah itu ditiup apa? Ya, Tuhan meniupkan nafas hidupnya.
kepada manusia itu, maka jadilah manusia yang hidup dan selesai. Tetapi untuk sekarang tidak semacam itu lagi, saudara. Tidak lagi yang membentuk kehidupan kita, menjadikan kita benar itu, saudara. Tidak seperti dulu waktu Tuhan menciptakan manusia pertama dari tanah liat, lalu dia menghembusi nafas hidup menjadi manusia yang hidup. Tidak demikian untuk sekarang ini. Untuk sekarang, ya, sekarang Tuhan mau menciptakan manusia baru. Tetapi bagaimana caranya? Karena manusia sudah terlanjur rusak. Rusak karena dirusakkan oleh setan, jatuh dalam dosa, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Sebab tidak mungkin kita dijadikan tanah liat lagi, tidak mungkin. Ya, manusia yang sudah rusak ini hendak diciptakan menjadi manusia baru. Tadi jelas, manusia yang sudah rusak ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini, Tuhan ingin menjadikan manusia baru, menjadikan kehidupan manusia itu jadi manusia baru, tidak telanjang lagi, tidak hidup dalam dosa lagi. Tadi saya katakan bagaimana caranya untuk itu, saudara. Ya, kemarin saya mengatakan maka Allah itu harus mengutus putranya. Mengutus putranya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, saudara. Yesus harus datang ke dunia dalam rupa manusia. Saudara sekalian, dalam rupa manusia dan wujud manusia. Bahkan dalam Yesaya disebutkan rupa manusia yang rusak, yang buruk. Saudara sekalian, untuk apa? Untuk bisa mengangkat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah rusak akhlaknya, sudah rusak segalanya, satu. Maka Allah harus menjadi manusia, bahkan manusia yang rusak, yang buruk. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembalikan manusia itu ke dalam gambar dan rupa Allah. Ayo, ini kita baca. Kita baca dalam Yesaya pasal 52. Yesaya pasal 52. Kita akan membaca Yesaya pasal 52, saudaraku. Ya, Yesaya pasal 52. Kita akan membaca ayat yang ke-13 dan 14. Kita lihat. Ya. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 dan 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Demi untuk mengangkat manusia, kehidupan orang berdosa. Mengangkat, mengembalikan kehidupan manusia itu ya menjadi gambar dan rupa Allah, saudara. Sebab rupa manusia sudah begitu rusak, saudara. Dirusak oleh setan, saudara. Maka ayat ini menunjukkan, menubuatkan, maka Yesus itu harus datang sebagai manusia. Manusia, bahkan rupa manusia itu rusak. Disebutkan di sini, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kita lihat. Ini caranya Allah untuk mengembalikan manusia berdosa. Manusia yang sudah rusak ini. Maka Yesus
rela untuk meninggalkan tahtanya, dan dia mau menjadi manusia yang buruk, bahkan bukan seperti manusia lagi. Coba kita bisa membayangkan, buruknya seperti bukan manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kita bisa membayangkan begitu buruk dan jeleknya Yesus itu. Ya, untuk apa? Pasal 53. Kita akan membaca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, ayat 1? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia sangat buruk. Ini cara Tuhan untuk memulihkan manusia berdosa. Ingat ini, sejauh ini yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan lakukan untuk keselamatan manusia kita ini. Harusnya kita yang harus mengalami semacam ini, saudara. Harusnya begitu kita jatuh dalam dosa, kita dihukum, kita dibuang, saudara. Tapi dia, yang lalu saya sudah mengatakan, dia rela terkena pedang. Dia rela tergantung di kayu salib dengan muka yang buruk, bahkan bukan seperti manusia lagi. Ya, tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Tapi kita lihat apa yang dilakukan itu. Ini untuk siapa? Untuk apa? Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi penyakit kita, kesengsaraan kita ini disebabkan oleh pelanggaran dan dosa, oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Tapi dia sudah menanggungnya. Ya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi inilah cara yang Tuhan nyatakan, saudara sekalian, untuk mengembalikan manusia ke dalam gambar dan rupa Allah itu. Ini caranya. Ini luar biasa. Kalau kita melihat semacam ini, saudara, maka bagi kita harus bisa betul-betul merenungkan. Andai kata Allah itu tidak memberikan putranya yang tunggal, saudara sekalian, andai kata Yesus tidak mau buruk, seperti ayat mengatakan, ya, buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, begitu buruknya, maka sudah barang tentu kehidupan kita sudah pasti. Kita tinggal menunggu saat dan waktu untuk kitalah yang akan dihukum, akan dibuang. Manusia begitu jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden.
Ya, semakin jauh, saudaraku. Manusia semakin berbuat dosa dan semakin berbuat dosa. Upah dosa adalah kematian. Jadi sebetulnya tempatnya manusia itu hanya ada di neraka, saudaraku. Tidak ada harapan apa-apa. Harus mati dan menerima hukumannya. Tapi puji Tuhan, ada pribadi yang tadi dalam Yesaya mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, kalau kita melihat hal semacam ini, apakah kita tidak bisa berterima kasih? Tidak cukup untuk kita berterima kasih, lebih daripada itu. Harusnya kita juga menyerahkan nyawa, harusnya. Berani menyerahkan nyawa. Karena ada pribadi yang sudah memberikan nyawa. Tapi yang Tuhan inginkan kepada kita di hari-hari ini, ya, justru dengan apa yang Dia lakukan ini merupakan suatu upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia ke dalam gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa? Ya, untuk supaya di saat Yesus datang kembali, saudaraku, ya, 2000 tahun yang lalu Dia sudah melakukan itu. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang lagi yang kedua kali. Dan tadi saya mengatakan, supaya di saat Dia datang kembali yang kedua kali, suatu, maka kehidupan kita ini kemudian nanti akan mendapatkan suatu tempat yang bahagia, untuk kita bisa menduduki kerajaan 1000 tahun kerajaan damai, sampai pada puncaknya, yaitu kota Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Disinilah tempat kita. Langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dan di sana semua tidak ada tanda-tanda kehidupan lama. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan lama lagi. Kenapa? Karena semua sudah baru. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Tidak ada tanda lama. Nah, disinilah kita bisa berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengerjakan suatu hal yang luar biasa. Dan ini bukan upaya kita, bukan usaha kita, bukan karena kita hebat atau luar biasa. Ini usaha Tuhan. Ingat baik-baik, jangan sampai kalau kita bisa begini begitu lalu kita mengatakan, ini kan usahaku, ini kan perjuanganku. Bukan. Ini usaha Tuhan. Seperti tadi saya mengatakan, di zaman kitab Kejadian, Allah yang mengusahakan. Dan ketika Allah itu melihat manusia itu telanjang, maka Allah yang mengusahakan, mengupayakan untuk membuahkan pakaian dari kulit binatang itu. Mengupayakan. Dan sekarang kita bisa melihat. Ya, tadi awal saya mengatakan, ya, saya mengatakan bagaimana caranya Tuhan tuh menciptakan, ya, menjadikan segala sesuatu baru. Ya, manusia baru. Ya, manusia baru yang kayak apa? Manusia baru itu manusia yang memiliki kebenaran. Kita bisa lihat. Manusia yang memiliki kebenaran. Padahal kita tidak ada kebenaran. Dan kebenaran itu Tuhan jua yang memberi kebenaran itu kepada kita. Jadi saya mengatakan bahwa itu bukan usaha dari manusia.
saudara sekalian, ini betul-betul murni upaya usaha Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk mengembalikan manusia itu kembali kepada gambar dan teladannya Allah. Kembali dalam keadaan benar, suci, dan dalam keadaan mulia. Kemuliaan itu kembali kepada manusia. Jadi ada kebenaran, ada kesucian, dan kemuliaan Allah itu ada pada manusia. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, lewat jalan itulah yang Tuhan nyatakan untuk kita. Upaya Tuhan dari kehidupan manusia yang tidak ada kebenaran, manusia rusak itu, maka Tuhanlah yang mengupayakan untuk manusia itu bisa kembali, kembali untuk memiliki karakter, pribadi Allah dalam kehidupan kita manusia. Kembali kepada gambar dan teladannya Allah. Atau kembali segambar dengan Allah. Untuk itu, bagi kita sekarang ini yang Tuhan sudah menolong kita, sudah memberikan kebenaran, yaitu firman Allah ini untuk kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan, dan lewat kebenaran itulah, lewat firman Allah itulah, Tuhan ingin mengasuh kita. Tuhan ingin membimbing kita. Perhatikan baik-baik. Dia ingin mengasuh kita, ingin membimbing kita. Jadi kalau kita bisa melihat, ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk ada di bumi, ada di dunia ini, biarlah kehidupan kita ini mau diasuh, mau dibimbing oleh Tuhan. Lewat kandang penggembalaan, lewat di mana kita bergereja, lewat penggembalaan itu kita dibimbing, kita diasuh. Hanya lewat proses semacam itulah, maka kehidupan kita ini sewaktu-waktu kita meyakini kita bisa kembali kepada gambar dan teladannya Allah. Yesus sebagai gembala yang baik mengasuh kita, membimbing kita dalam kandang-kandang penggembalaan. Dan di sana Tuhan juga menetapkan seorang gembala untuk mengasuh, untuk membimbing kita. Gembala yang baik, dia adalah gembala yang baik, mengasuh, membimbing kita untuk membawa kehidupan sidang jemaat manusia-manusia yang sudah dibenarkan ini untuk kembali kepada citranya Allah, gambar dan teladannya Allah. Itu sebabnya kalau kita bisa melihat betapa gembala agung pemelihara jiwa ini membimbing dan mengasuh kehidupan kita, membimbing dan mengasuh kehidupan kita lewat firman penggembalaan ini. Firman yang Tuhan percayakan untuk kita bisa tekuni lewat ibadah-ibadah. Baik ibadah raya semacam ini, semacam sekarang ini, maupun ibadah PA, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, maupun ibadah doa dan sembahyang. Kita sedang diasuh, sedang dibimbing. Gembala agung pemelihara jiwa, dia mengasuh kita. Ini juga
dari saya sebagai orang yang dipercayakan untuk membimbing, untuk mengasuh dalam sidang jemaat yang Tuhan percayakan sebagai gembala, menggembalakan sidang ini, ya, jelas dari sini saya bisa melihat jika gembala agung pemelihara jiwa itu dia mengasuh, tugasnya mengasuh dan membimbing sidang jemaat yang ada domba-dombanya, maka tugasnya seorang gembala dalam sidang jemaat ini juga demikian, selaras dengan gembala agung. Maka tugasnya pun juga mengasuh, membimbing. Ya, ini mengingatkan kita. Ya, juga mengingatkan para gembala-gembala. Ya, para hamba-hamba Tuhan punya tugas untuk mengasuh. Ingat ini. Jadi saya mengingatkan diri saya. Tugas saya mengasuh, memberikan bimbingan kepada jemaat, bukan memerintah, bukan menjadi seorang yang diktator. Jadi tugasnya gembala, sekali lagi, ini penekanan untuk diriku sendiri, mengingatkan diriku sendiri, untuk supaya sidang jemaat tahu, tugasnya seorang gembala bukan memerintah, bukan seorang yang berkuasa di gereja, bukan. Kami ini hanya dipercayakan oleh Tuhan. Hanya dipercayakan. Dan 1 Petrus pasal yang kelima, ya, atau lebih baik kita membaca 1 Petrus pasal yang kelima. Ini saya baca ulang supaya jemaat juga tahu tugasnya seorang gembala itu apa. Tadi saya mengatakan contoh teladan sempurna gembala agung pemelihara jiwa. Dia mengasuh, dia membimbing untuk membawa sidang jemaat orang-orang berdosa itu kembali kepada citranya Allah, gambar dan teladannya Allah lewat kandang penggembalaan ini. Maka oleh sebab itu, maka tugasnya gembala-gembala hamba-hamba Tuhan itu juga harus selaras, juga mengasuh dan membimbing sidang jemaat. Ya, ini saya harus menunjukkan ini. Tadi saya mengatakan tugasnya gembala bukan untuk memerintah, bukan untuk kuasa-kuasaan, bukan untuk supaya dihormati dan semua, bukan. Ya, kita baca 1 Petrus pasal yang kelima untuk supaya kita semua bisa mengerti. Ya, 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, ini perlu untuk kita baca ulang-ulang supaya kita bisa mengerti semua. Dengan apa yang nanti saudara bisa terima, saudaraku, dari firman Tuhan ini, supaya jemaat juga ada rasa beban dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mendoakan gembala-gembala, gembala saudara. Begitu beratnya beban yang harus ditanggung itu. Yang kadangkala sudah membimbing, sudah mengasuh, itu pun masih dipaido, masih dirasani yang tidak-tidak, suatu. Coba kalau kita sudah mengerti betapa beratnya tugas seorang gembala. Dia sedang mengasuh, sedang membimbing jemaat untuk membawa jemaat itu kembali kepada citranya Allah. Maka kita tidak akan berbuat sembarangan. Justru sebaliknya, kita bisa mengerti dan kita bisa mendoakan para hamba-hamba Tuhan, para gembala, di mana gembala-gembala itu menunaikan tugasnya dalam tugas penggembalaan. Ayat yang pertama, lebih baik ayat yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi ini Petrus yang berbicara. Ketepatan Petrus banyak pengalaman bersama Tuhan,
Dan sebabnya dikatakan, ya, saksi aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Tapi di satu sisi, yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, kita lihat, gembalakanlah kawanan domba-domba Allah yang ada padamu. Jadi yang dibimbing itu, ya, yang dibimbing itu, yang diasuh itu, jemaat yang adalah domba-domba Allah. Ini koreksi buat kita. Kalau saya menyadari bahwa saya ini hanya dipercaya untuk mengasuh, untuk membimbing jemaat dengan dombanya Allah, maka mengingatkan kita berarti tidak boleh sewenang-wenang. Hanya dipercaya. Kalau bisa dipercaya. Saya lanjutkan. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Ini koreksi. Berapa kali saya sudah menyampaikan ayat ini, tapi tidak mengapa. Jangan dengan paksa atau terpaksa atau dipaksa. Jadi memberikan bimbingan itu, saudaraku, ya, memberikan bimbingan, mengasuh itu, menggembalakan itu, saudaraku, tidak boleh dipaksa atau terpaksa. Ya, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini poinnya adalah bukan mencari keuntungan, tetapi memberikan bimbingan, mengasuh atau menggembalakan itu harus dengan pengabdian diri. Mengabdi kepada pribadi yang mempercayakan. Kenapa? Sebab kalau kita tidak bisa dipercaya, maka kepercayaan itu bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka betul-betul kita akan menjadi orang yang tidak ada guna, tidak berguna. Maka Alkitab mengatakan menjadi hamba yang jahat dan malas karena tidak bisa dipercaya. Ini saya tunjukkan ini supaya tahu saudara itu, jemaat itu tahu betapa ya seorang gembala itu dia dalam mengasuh dan menggembalakan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Tetapi kembali kalau kita mengingat ketika kita rusak, tapi ada pribadi yang mau rusak untuk mengangkat kita. Ini yang membuat kehidupan saya, kehidupan kita semua, rekan-rekan hamba Tuhan, pada gembala-gembala, yang membuat kita semangat sampai dipercayakan untuk menggembalakan domba Allah. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Jadi seorang gembala bukan memerintah. Ya. Bukan seorang yang berkuasa ingin menguasai, bukan. Ayat jelas. Ya, jangan kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita, khususnya kepada gembala-gembala. Untuk apa? Untuk membawa sidang jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan
kepada seorang gembala untuk diasuh, untuk dibimbing, untuk digembalakan ini adalah untuk supaya jemaat itu kembali kepada citranya Allah. Sewaktu-waktu kembali ya kepada gambar dan teladannya Allah. Ya, sampai dalam kemuliaan itu. Tadi saya mengatakan ada kebenaran, ada kesucian, dan juga ada kemuliaan Tuhan. Mulia, segambar, sewaris, ya, segambar, sesuai dengan gambar dan teladannya Allah, sewaris. Ini tujuan daripada Tuhan itu memberikan contoh seperti seorang gembala itu. Dia mengasuh, membimbing domba-dombanya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudaraku, ayat yang ketiga, ya, coba kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Kita lihat ya tentang gembala yang baik, saudaraku. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, ya, berbunyi demikian. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Ini tugasnya, menuntun. Menuntun sama dengan membimbing, sama dengan mengasuh, sama dengan menggembalakan. Keluar kemana? Ke padang rumput. Ya. Ke padang rumput. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, dibaringkannya aku di rumput yang hijau, dan dibawanya aku ke air yang tenang. Ini Daud. Dia mengakui. Dibawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi ayat dalam 1 Petrus tadi, dia mengatakan, saudara sekalian, ya, bukan seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka dan dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Puji Tuhan. Menjadi teladan. Menjadi teladan bagi domba-domba, menjadi contoh. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ya, ini seorang gembala yang tugasnya bukan memerintah atau menjadi seorang yang berkuasa di gereja dalam penggembalaan, tidak. Ya, sebaliknya, jika seorang gembala hanya mau menerima yang baik, jadi yang dibimbing ini, saudara, domba-domba jemaat itu tentu tidak semua yang baik. Ya, kalau yang diterima gembala itu semua baik-baik saja, saudara, nurut saja, dengar-dengar, oh begitu indahnya, bahagianya gembala itu. Tapi kalau kita bisa melihat, justru Yesus itu sampai buruk, tidak seperti manusia lagi. Apa yang dia lakukan itu justru untuk kehidupan kita. Demikian juga seorang gembala. Gembala yang baik itu, dia membawa
menuntun, membawa, memberikan bimbingan. Ya, dia mengasuh dan menggembalakan jemaat itu. Maka bagi kita, jika seorang gembala hanya mau menerima yang baik, ada jemaat yang mungkin ada masalah, ada persoalan, tidak mau tahu. Tapi dari pengalaman itu, saya boleh belajar, boleh menyelami. Boleh belajar, boleh menyelami, boleh merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat ini. Oh ya, dia susah. Ada masalah dalam persoalan. Banyak hal yang digumulkan. Kita bisa merasakan. Tadi saya mengatakan, jika seorang gembala hanya mau menerima yang baik-baik saja, jemaat yang baik-baik saja, ya, dan mengeluarkan yang tidak baik, ini celaka ini. Kalau sampai demikian, tidak memberikan perhatian yang tidak baik, artinya ada masalah, ada persoalan, justru tidak diperhatikan. Nah, ini yang bahaya. Maka ini menjadi koreksi buat kita, berarti dia bukanlah seorang gembala. Bukanlah seorang gembala. Justru seorang gembala itu tugasnya untuk membawa pula orang-orang yang kurang baik. Dalam arti orang-orang jemaat yang ada masalah, ada persoalan ini, ya, kita bawa minimal tugasnya untuk membawa kepada Tuhan. Tuhan, ya, domba si A, domba si B, Tuhan, dia sedang ada masalah dan persoalan. Dia ada gangguan ini, gangguan itu, semua dibawa kepada Tuhan, diajukan kepada Tuhan. Ini yang benar. Tapi sebaliknya, kalau kita menyingkirkan, ya, jemaat-jemaat yang tidak baik, saudaraku, tadi saya mengatakan, berarti dia bukan seorang gembala. Maka dia akan menyamakan diri seperti perusahaan. Menyamakan dia seorang yang punya perusahaan, pemilik perusahaan. Coba saya mau tanya, apa ada perusahaan yang menerima orang jelek, saudara? Menerima orang yang tidak baik, saudara? Tidak ada. Semua perusahaan selalu mencari orang yang terbaik, orang yang ada integritas, perusahaan yang bisa dipercaya, perusahaan. Tetapi dalam penggembalaan nggak bisa semacam itu, saudara. Kalau dalam penggembalaan hanya mencari orang yang baik-baik, saudara, lalu kita menyingkirkan orang-orang yang tidak baik, saudara, ada kesalahan kita singkirkan, ada persoalan kita singkirkan. Maka kalau dia sampai masuk neraka, saudara, siapa bertanggung jawab? Haleluya. Puji Tuhan. Siapa bertanggung jawab? Maka nomor satu, gembala akan dituntut oleh Tuhan. Seperti Tuhan menuntut gembala-gembala di zaman Yeskel. Kamu menggembalakan dirimu sendiri. Kamu mengambil susunya, tetapi kamu tidak memelihara, tidak menjaga, tidak memberikan makan. Kalau sampai itu terjadi, kita menjadi orang yang tidak berguna. Maka kita disamakan dengan orang yang jahat dan malas. Jadi ini menjadi koreksi. Kalau saya menceritakan ini, saudaraku, supaya jemaat atau domba-domba itu juga ada rasa tanggung jawabnya. Sebab saya kembali, tugasnya seorang gembala
mengasuh, membimbing, dan menggembalakan untuk membawa jemaat itu kembali segambar dengan Allah sendiri. Segambar. Kembali kepada citra Allah itu. Gambar dan rupa Allah. Sepadan, segambar, sama mulia. Di situ kita dibawa. Dan itulah tugasnya gembala-gembala dalam sidang jemaat untuk membawa sidang jemaat yang dipercayakan kepada gembala. Tadi saya mengatakan itu sebabnya ini disampaikan supaya jemaat itu tahu ya betapa beratnya tugasnya seorang gembala dan menggembalakan sidang. Seringkali kita anggap enteng. Kita remehkan aja. Ya cuma gembala. Cuma si A, cuma si B. Cuma Thomas saja. Hati-hati. Kalau dia dalam tugasnya, seorang gembala dia menjalankan tugasnya, dan kita ngeriwui, saudara, maka kehidupan itu akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kalau kita sudah tahu tugasnya seorang yang membimbing, yang mengasuh itu seperti Tuhan sedang mengasuh kita, dia tampil sebagai gembala yang baik, mengasuh kita, membimbing kita, menggembalakan kita. Maka tugasnya jemaat untuk gembala, untuk hamba Tuhan, untuk pendeta, di mana kita digembalakan. Kita justru mendukung dalam doa, mendukung untuk kita doakan supaya Tuhan itu memberikan firman Allah. Firman Allah yang nanti juga untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat. Harus mendukung, harus mendoakan gembala hamba Tuhan itu. Ya, puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita belum sampai kita menyinggung. Ya, yang menyangkut soal hak dan kewajiban, saya tidak akan bicara itu dan tidak konteks itu sampai saya bicara. Saya hanya ingin menunjukkan ini loh tugas yang sedang dikerjakan itu. Ya, sekarang saya lanjutkan. Ya, bagaimana cara Tuhan mengasuh kita? Ya, bagaimana cara Tuhan mengasuh kita? Nanti kita akan belajar, saudara. Ya, ini kita sedang diarahkan untuk masuk dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudara. Nanti hari ke depan kita akan pelajari bagaimana cara Tuhan mengasuh kita. Kita belajar nanti dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudara. Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, saudara sekalian, ya, di sana banyak cerita, saudara, nanti dibagi atas 7 bagian, saudara. Ya, dan Lukas pasal yang ke-6 ini, ya, menurut susunan tabernakel ini berbicara tentang halaman. Saya cerita aja dulu, saudara. Ya, tentang halaman. Apa itu halaman? Halaman ini berbicara atau menunjuk daerah kebenaran. Jadi bait suci itu, kemah suci itu terdiri dari halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Tapi Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, saudara, ini dalam susunan tabernakel terkena halaman berbicara tentang kebenaran atau daerah iman. Kebenaran atau daerah iman. Jadi manusia yang tidak benar, saudara, atau belum benar, manusia yang masih ada dalam dosa, saudara, ya,
tidak mungkin dapat tiba-tiba jadi mulia. Mulia dari mana? Ya, tadi saya mengatakan bagaimana cara Tuhan mengasuh itu dari kehidupan-kehidupan yang berdosa, yang diselamatkan. Maka tidak bisa tiba-tiba lalu kemudian jadi mulia. Maka kehidupan itu dimulai dari harus diasuh, harus dibimbing. Ini tidak bisa terjadi kalau ujuk-ujuk mulia dari mana? Kita belajar, saudaraku, ada proses yang namanya kebenaran, kesucian, dan sampai kita dimuliakan. Ada kematian, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Nah, kalau ujuk-ujuk dari manusia yang tidak benar tiba-tiba menjadi mulia, ini tidak bisa, tidak dapat atau tidak mungkin terjadi hal semacam ini, saudara. Maka harus kembali dulu orang berdosa itu dibimbing, ya, diasuh, saudara, untuk supaya orang yang berdosa itu kembali dulu kepada kebenaran. Ya, kembali kepada kebenaran. Kita bersyukur, berterima kasih. Kalau sekarang kita sudah berada dalam kandang penggembalaan. Syukur, terima kasih. Kita pun di sini juga sedang diasuh, sedang dibimbing, sedang digembalakan. Tetapi sekarang, bagaimana caranya untuk menolong orang-orang berdosa ini? Tadi saya mengatakan tidak ujuk-ujuk mulia. Maka orang berdosa ini harus kembali dulu kepada kebenaran. Karena kita tidak benar, dalam keadaan yang tidak benar ini harus kembali dulu kepada kebenaran. Artinya harus bertobat. Jadi untuk menjadi benar, untuk menerima kebenaran itu satu. Maka manusia itu harus bertobat lebih dulu. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara sekalian, baru prosesnya yaitu kita percaya dan menerima Yesus. Mengaku kepada Allah, mengaku kepada sesama kita. Kita didamaikan dengan Allah, maka kebenaran Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ini jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nanti ke depan mulai nanti PA mungkin kita akan belajar Lukas pasal yang ke-6 ini, saudara. Ya. Lukas pasal yang ke-6. Kita akan menerima banyak pelajaran di sana. Ya, nanti tubuh kita diasuh, dibimbing oleh Tuhan. Jiwa kita diasuh oleh Tuhan. Roh kita diasuh oleh Tuhan. Perbuatan kita diasuh oleh Tuhan. Akal diasuh oleh Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan. Ini luar biasa. Nanti ada. Kita akan pelajari Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 49. Kita akan pelajari nanti. Puji Tuhan. Ayo, kehidupan kita. Semuanya Tuhan punya rencana yang indah, yang besar, saudaraku, untuk mengembalikan kehidupan kita dari manusia yang rusak ini, untuk dibawa oleh Tuhan. Kita menjadi segambar, serupa dengan Allah kembali. Hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita mengalami pembaharuan yang sempurna.
dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kelima. Lihatlah, aku menjadikan segalanya baru. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita berterima kasih, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih melawat kita. Masih melawat kita. Saya ingin tunjukkan, saudaraku, Lukas pasal yang ke-6, saudaraku, Lukas pasal 6. Ya, tadi saya mengatakan bahwa Lukas pasal yang ke-6 ini dalam susunan tabernakel terkena halaman, yaitu daerah kebenaran atau daerah iman. Saya akan menunjukkan aja, saudaraku, di sana ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-49, saudaraku, di sana ada cerita ayat 1 sampai dengan yang kelima, cerita tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 12 sampai ayat 16, Yesus memanggil 12 murid, 12 rasul. Ayat 17 sampai dengan ayat 19, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26, ucapan bahagia dan peringatan. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36, kasihilah musuhmu. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-42, hal menghakimi. Ayat 43 sampai dengan 45, pohon dan buahnya. Ayat 46 sampai dengan 49, dua macam dasar. Nanti ini akan diringkas, Saudaraku. Ya, diringkas. Ya, Lukas pasal 6 itu akan terbagi menjadi 7 bagian. Tadi saya mengatakan, ya kalau saya bisa, ya saya ringkaskan ini, Saudaraku. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, tubuh diasuh oleh Tuhan. Ayat 12 sampai dengan ayat 16, jiwa diasuh oleh Tuhan. Ayat 17 sampai 19, roh diasuh oleh Tuhan. Ayat 20 sampai 26, akal diasuh oleh Tuhan. Ayat 27 sampai 45, hati diasuh oleh Tuhan. Ayat 46 dan sampai dengan 49, perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Ini ya perkara yang besar biar kita bawa kepada Tuhan, saudaraku. Ya, kita meminta kepada Tuhan doa dari sidang jemaat semua. Ya, sangat saya butuhkan untuk supaya nanti ini dengan kemampuan yang Tuhan berikan, saudaraku, kita minta kemurahan Tuhan untuk supaya Tuhan bukakan firman-Nya. Ya, untuk Injil Lukas pasal ke-6 yang terbagi atas 7 bagian ini. Biar betul-betul lewat kandang penggembalaan dimanapun kita bergereja, sungguh-sungguh tubuh, jiwa, roh kita diasuh oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Perbuatan, akal, hati, perjalanan diasuh oleh Tuhan. Sampai benar-benar, saudaraku, ya, manusia, mulai tubuh, jiwa, dan rohnya itu diasuh oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dikembalikan menjadi sama dengan gambar dari Allah sendiri. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, bagian yang keempat tadi, bagian pertama sampai yang ketiga, tubuh, jiwa, dan roh, saudaraku, itu diasuh untuk dikembalikan menjadi sama dengan gambar, ya, Allah. Bagian keempat yaitu ayat yang ke-6 sampai 11 dan seterusnya, itu bagian yang keempat sampai yang ke-7 yang menunjuk pada perbuatan, akal, hati, perjalanan hidup diasuh Tuhan. Untuk apa? Juga dikembalikan menjadi sama dengan teladannya Allah, meneladani Allah. Ini kita bawa kepada Tuhan.
Ya, sejauh mana Tuhan nanti memberikan penjelasan ini, memberikan pencerahan ini untuk kita. Dan sebabnya tadi saya mengatakan, doakan, berdoalah supaya Tuhan memberikan firman Allah ini untuk jemaat, untuk mempersiapkan jemaat, siapapun jemaat itu, dipersiapkan oleh Tuhan untuk kembali kepada citra Allah, kembali ke gambar dan teladan Allah sendiri. Menjadi sempurna, sama dengan Tuhan itu menjadikan baru segala sesuatu baru. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lama sama sekali. Biar di hari-hari ini kita bisa membawa hidup kita. Kita berharap kepada Tuhan. Artinya kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, asuhlah hidupku ini. Tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Akal, hati, berjalan hidupku diasuh oleh Tuhan. Ada harapan. Ada pengharapan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini cukup sampai di sini suatu. Nanti kita akan lanjutkan dalam ibadah PA. Kita akan mulai bagaimana tubuh, jiwa, dan roh kita diasuh oleh Tuhan. Lewat cerita-cerita dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akhiri ibadah kita dengan kita melakukan pujian dari buku NR 203, NR 203, Ajarku Berharap. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Bimbinglah
Haleluya. Ajar larang janganmu, Tuhanku. Haleluya. heran Buatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. terjadilah. Bapakku. Haleluya. Ajar larang Janganmu, Tuhanku, heran buatanmu. Amin. Engkau Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. terjadilah. Menurut kehendakmu Terjadilah. bersama kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Puji Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Dan sungguh Tuhan kami berterima kasih pula pada akhirnya Tuhan Engkau punya rencana yang indah kepada kami. Dan lewat bimbingan, asuhan, penggembalaan yang Engkau nyatakan Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan sidang jemaat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu dari kehidupan yang berdosa untuk menerima kebenaran. Dan sekarang Tuhan, Engkau akan mempersiapkan kehidupan kami sidang jemaat-Mu lewat penggembalaan-penggembalaan di mana gembala-gembala itu menggembalakan sidang-Mu untuk membawa kepada citra Allah, gambar teladan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih boleh segambar dengan Engkau, sama mulia dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, berterima kasih lewat firman Allah pada sore malam hari ini Tuhan, yang Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu dan perhatian-Mu kepada kami. Sebab Engkau tidak menghendaki kami binasa, tapi sebaliknya kami boleh mengalami pembaharuan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Bila berkat ini boleh tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah raya pada malam hari ini. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kita, sudah mempersiapkan, memberikan harapan kepada kita semua untuk sewaktu-waktu kita dikembalikan segambar dengan Allah sendiri dalam kemuliaannya, mengalami pembaharuan secara sempurna. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita. Nanti pada hari Rebo, saudaraku, ya ada ibadah PA, pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci, ya. Lalu dilanjutkan pada hari Kamis, itu doa dan penyembahan,
dan kembali kepada hari Minggu. Tadi saya mengatakan minggu pertama, yaitu tanggal 3 Oktober, yang disertai dengan perjamuan suci. Ini yang bisa saya sampaikan lewat pengumuman gereja untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan berdoa, selaku kita berdoa seperti awal dalam ibadah kita tadi, saya menyampaikan kita rindu untuk supaya kita bisa beribadah secara tatap muka, selaku ya. Kita doakan biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Lebih dari semua itu, kita rindu untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan memberikan firman Allah, yang akan membimbing, mengasuh kita, mempersiapkan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita berdoa nanti untuk seluruh sidang jemaat, mulai anak-anak sampai yang paling sepuh, terutama orang tua kita, dan juga yang sakit dalam pemulihan. Tante Ani Warau, kita berdoa ya dalam pemulihan di rumah. Om Edwin juga terus kita bawa dalam doa. Ada saudara kita yang sedang mencari atau melamar pekerjaan, bila Tuhan membuka jalan baginya, tidak ada barang mustahil. Juga ada jemaat yang mengalami masalah dan persoalan nikah, yang ada masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, biar kita bawa kepada Tuhan. Inilah ya wujud dari penggembalaan itu semacam itu. Ya, kita nggak usah mencela, kita tugasnya mendoakan, khususnya saya terus membawa semua ini kepada Tuhan. Dan jika kita tidak lupa, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Engkau sudah menolong kami. Dan sekarang Engkau sedang mempersiapkan kehidupan kami. Lewat kandang penggembalaan dimanapun hamba-hambamu menggembalakan sidang Tuhan. Seperti Engkau gembala agung yang baik, yang mengasuh, yang membimbing, yang memelihara. Maka biarlah juga domba-dombamu jemaat yang juga boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pada malam hari ini sebelum kami berpisah, kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu ya Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai pun yang paling sepuh. Seperti apa yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam proses pemulihan Tuhan jamah pulihkan kembali. Bagimu tidak ada padang yang mustahil. Yang ada masalah persoalan Tuhan, apapun yang sedang dihadapi, pekerjaan, nikah, rumah tangga, kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu seluruh sedang jemaat-Mu, ya Tuhan kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti memberikan pertolongan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan telah berkatkan kepada kami. Tuhan memberkati, terutama memberikan kerinduan jemaat-Mu untuk merindukan Engkau lewat firman-Mu, dan berilah firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami sama-sama cintai. Kami doakan, kami bawa kepadamu Tuhan. Di hari-hari ini sedang berjuang untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Tuhan, kami mendoakan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Tuhan pejabat tinggi negara di pusat di daerah, sampai pun TNI Polri. Tuhan boleh bau-membau untuk mengatasi masalah yang dihadapi bangsa kami ini. Tuhan memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau, kekuatan surgawi Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu betul-betul Tuhan untuk membantu, menolong seluruh rakyat di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih gereja-gerejamu, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan
nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tetap memberikan kebebasan Tuhan untuk kami bisa beribadah dengan leluasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Shalom. Ya, salam sehat buat kita semua. Amin.